Kang Apip Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Kang Apip. Kali ini saya ingin menceritakan beberapa kisah Nabi tepat pada tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal dengan Hari Asyura. Namun sebelum lanjut kita ngopi dulu supaya ceritanya semakin menarik, guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, kisah pertama pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh dulu ketika berdakwah itu sangat berat rasanya ketika menghadapi orang-orang kafir yang sangat-sangat membangkang ketika diajak untuk kembali kepada Allah, diajak untuk meninggalkan seluruh berhala-berhalanya. Tapi mereka orang-orang kafir yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam justru menentang keras. Bahkan seringkali menentang keras dengan melemparkan batu dan cemoohan yang sangat luar biasa pedasnya. Nah, saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah perahu yang sangat besar. Nah, disitulah kemudian Nabi Nuh membuat perahu selama berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, yang kemudian ditanggapi oleh orang-orang kafir saat itu mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam sudah stres, dia sudah gila, sudah majnun. Bagaimana bisa kondisi kemarau yang seperti ini, tapi dia membuat perahu yang sangat besar? Untuk apa? Padahal tidak musim hujan, bahkan lama sekali tidak turun hujan. Nah, disitulah kemudian terus Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu sampai selesai. Di tengah-tengah beliau Nabi Nuh membuat perahu, orang-orang kafir justru semakin membabi buta. Mereka orang-orang kafir justru melempari perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh dengan kotoran manusia, dengan kotoran orang-orang kafir tersebut. Dilempari terus sampai penuh. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ujian azab mungkin azab, karena itu ditimpa kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang melempari kotoran manusia di atas perahu Nabi Nuh, kemudian mereka semua diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit kulit yang sangat ganas sekali. Nah, disitulah kemudian Nabi Nuh diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata satu-satunya obat yang bisa menyembuhkan penyakit kulit orang-orang kafir, musuhnya Nabi Nuh alaihissalam atau umatnya Nabi Nuh alaihissalam, adalah kotoran-kotoran yang menempel atau yang dilempar di atas perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Yang kemudian salah satu orang kafir mencoba untuk mengolesi kotoran yang mereka lempar di atas perahu Nabi Nuh, diolesis dibalurkan seluruh tubuh penyakit kulit tersebut, yang kemudian ternyata penyakit tersebut sembuh total. Tidak ada sisa sedikit pun penyakit kulit yang nempel pada orang kafir tadi itu. Kemudian geger. Terus orang-orang kafir geger kemudian tanya, kamu sembuh dari penyakit kulit pakai obat apa? Padahal selama ini berobat kemanapun tidak pernah berhasil untuk mengobati penyakit kulit tersebut. Akhirnya orang kafir tadi mengatakan, saya itu sembuh karena diolesi, dibaluri dengan kotoran-kotoran yang di atas perahunya Nabi Nuh. Loh, masa iya? Gak mungkin, coba saja. Akhirnya kemudian berbondong-bondong ke atas perahunya Nabi Nuh untuk mengambil kotoran-kotoran yang dulu mereka lempari, kemudian diambil kembali untuk dijadikan obat. Nah, secara tidak langsung, secara otomatis, tanpa Nabi Nuh alaihissalam membersihkan kotoran-kotoran yang ada di atas perahu tersebut, kotoran tersebut sudah habis tuntas, bahkan perahunya semakin mengkilap karena kotoran-kotoran yang dilempar ke atas perahunya Nabi Nuh alaihissalam itu diambil kembali orang-orang kafir yang merasa tubuhnya penuh dengan penyakit kulit. Tapi tidak sampai di situ. Ternyata sampai kemudian Nabi Nuh alaihissalam selesai membuat perahu,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan selama berhari-hari yang kemudian mengakibatkan banjir bandang, banjir yang sangat luar biasa saat itu. Dikatakan bahwa banjir tersebut itu berjalan selama 6 bulan atau setengah tahun. Di situ yang naik di atas perahunya Nabi Nuh alaihissalam itu hanya orang-orang yang mau nurut terhadap dakwahnya atau ajakan Nabi Nuh alaihissalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk percaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata yang naik di atas perahunya Nabi Nuh alaihissalam itu ternyata hanya 80 orang saja. 80 orang saja, tidak ada 100. Sisanya adalah hewan-hewan ternak yang mereka pelihara selama itu. Nah, kemudian selama 6 bulan atau setengah tahun, nah disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dengan menyurutkan banjir bandangnya. Setelah seluruh umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang kafir meninggal dunia, mati semua karena azab yang diberikan oleh Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menyurutkan banjirnya. Setelah selesai kering, nah disitulah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan banjir bandang tersebut tepat pada tanggal 10 Muharram atau yang kita kenal dengan hari Asyura. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar secara hidup-hidup oleh Raja Namrud. Nah, mungkin kita sering mendengar cerita tentang Nabi Ibrahim yang dibakar secara hidup-hidup oleh Raja Namrud. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan oleh Raja Namrud bahwa dia telah melanggar aturan-aturannya, bahwa Nabi Ibrahim telah menentang ajaran yang diajarkan oleh Raja Namrud. Saat itu Raja Namrud adalah raja yang hobinya adalah mengoleksi berhala di dalam gudang, di tempat sembahan. Nah, di situ banyak sekali di ruangan khusus untuk menyimpan berhala. Berhala tersebut disembah oleh Raja Namrud dan para pengikut-pengikutnya. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mencoba pada suatu hari masuk ke dalam ruangan yang isinya banyak sekali berhala. Di situ seluruh berhala dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dihancurkan, Nabi Ibrahim kemudian menyisakan satu berhala saja yang paling besar. Berhala yang paling besar, yang paling raksasa disisakan oleh Nabi Ibrahim, tidak dihancurkan. Yang dihancurkan adalah seluruh berhala yang kecil-kecil. Nah, kemudian setelah selesai menghancurkan seluruh berhala yang kecil-kecil, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam keluar. Ya, akhirnya kemudian paginya ketika Raja Namrud mau menyembah berhala-berhala yang ada dalam tempat tersebut, kemudian kaget. Loh, kok berhala-berhala saya pada hancur ini? Kenapa? Akhirnya Raja Namrud itu marah besar. Ketika marah besar kemudian mengundang seluruh prajurit pengawal untuk mencari siapa orang yang berani-beraninya menghancurkan seluruh berhala milik Raja Namrud. Disitulah kemudian dicari sampai akhirnya ada yang mengetahui bahwa yang merusak berhala tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim dipanggil oleh Raja Namrud, dihadapkan di istana. Kemudian Raja Namrud menyidang dengan beberapa prajurit pengamanan. Di sidang ditanya, "Hei Ibrahim, apakah kamu benar menghancurkan berhala-berhala milik saya?" Kemudian Nabi Ibrahim jawab, "Kata siapa Raja?" Itu banyak orang mengatakan seperti itu. Kemudian singkat cerita, akhirnya Nabi Ibrahim terus mengelak. "Wahai Raja Namrud, cobalah kamu lihat di dalam tempat persembahan kamu yang isinya berhala-berhala itu. Kamu lihat coba." Nah, saat itu Nabi Ibrahim menaruh kampak. Kampak itu yang untuk menghancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil itu, menaruh kampak tersebut di punggung berhala yang paling besar. Bertujuan untuk apa? Supaya kesannya berhala yang paling besarlah yang menghancurkan berhala-berhala yang lain. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai Raja Namrud, coba kamu lihat. Ada satu berhala yang paling besar. Bisa jadi
yang menghancurkan berhala-berhala yang lain itu adalah berhala yang paling besar. Kemudian Raja Namrud menjawab, "Hei Ibrahim, bagaimana bisa berhala patung yang tidak ada nyawanya dia mampu menghancurkan berhala-berhala yang lain? Pikir pakai otak." Kemudian Nabi Ibrahim jawab kembali, "Wahai Raja Namrud, sudah tahu bahwa berhala tidak punya nyawa, sudah tahu bahwa berhala itu diam saja, nggak bisa bergerak, nggak bisa membunuh, tidak bisa menghancurkan berhala-berhala yang lain. Kenapa sampean sembah? Apa lebih nggak punya otak?" kata Nabi Ibrahim dengan cerdasnya. Tapi kemudian justru Raja Namrud itu marah, semakin marah besar. Yang akhirnya kemudian Nabi Ibrahim langsung diseret ke dalam penjara sambil menunggu seluruh prajurit yang dikerahkan oleh Raja Namrud untuk mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Ada riwayat mengatakan kayu bakar yang ditumpuk oleh prajurit Raja Namrud itu persis seperti gunung, tinggi sekali. Bahkan ketika Raja Namrud ingin melemparkan Nabi Ibrahim ke atas kayu tersebut, itu sangat kesusahan karena saking tingginya. Setelah itu kemudian Raja Namrud langsung memerintahkan kepada seluruh prajurit untuk menyeret Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian dilemparkan di atas kayu-kayu tersebut. Ada riwayat mengatakan Nabi Ibrahim ketika dilempar ke atas kayu-kayu tumpukan itu dilempar pakai ketapel raksasa. Tahu ketapel? Jadi ketapel itu apa itu? Karet itu kemudian ditarik Nabi Ibrahim, kemudian dilepas sampai kemudian terlempar jauh ke atas tumpukan kayu yang telah dikumpulkan oleh prajuritnya Raja Namrud. Di situ kemudian setelah api membara, di situ Nabi Ibrahim dilemparkan ke atas kayu yang paling tinggi itu. Nah, di situ kemudian mereka berpikir bahwa Nabi Ibrahim itu bakal mati, hangus terbakar. Selama berjam-jam bahkan berhari-hari api tidak pernah padam, saking banyaknya kayu bakar tersebut. Nah, ternyata di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Nah, di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim," kata Allah. "Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkanlah Ibrahim." Allah menyuruh api tersebut supaya dingin. Mungkin kalau kita terkena api sedikit aja udah panasnya luar biasa. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim yang seharusnya terbakar kepanasan, justru beliau di atas kayu bakar tersebut santai, dengan santainya kipas-kipas tanpa terkena api sedikitpun, tanpa kulitnya terbakar sedikit, bahkan pakaiannya pun tidak terbakar satu helai pun. Itulah mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Dan disitulah kemudian pada tanggal 10 Muharram Nabi Ibrahim turun dari kayu bakar yang ditumpuk oleh para prajuritnya Raja Namrud dengan kondisi aman, selamat, sehat walafiat. Ternyata dugaan Raja Namrud dikira Nabi Ibrahim terbakar itu adalah salah besar. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim turun dari atas kayu, tumpukan kayu yang sudah hangus, yang sudah terbakar hitam, dan semua melongo melihat kejadian yang sangat dahsyat tersebut. Nabi Ibrahim turun, orang-orang pada melongo, "Loh kok masih hidup? Loh kok masih hidup?" Itu sebagian kemudian banyak yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi tepat pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Peristiwa yang ketiga adalah terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Saat itu Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Raja Fir'aun, itu tepat pada tanggal 10 Muharram itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sering dengar cerita tentang Nabi Musa alaihissalam bahwa beliau dikejar oleh Raja Fir'aun, saat itu dikejar tepat pada tepi laut, ya.
Raja Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam dan seluruh orang-orang yang beriman saat itu membawa bekal, ada kambing, ada kerbau, dibawa oleh pengikutnya Nabi Musa alaihissalam yang beriman kepada Allah. Itu kemudian lari dari kejaran Raja Fir'aun. Setelah sampai di tepi laut, kemudian mereka bingung, termasuk Nabi Musa alaihissalam bingung. Ini bagaimana caranya menyeberang lautan yang begitu besar, yang begitu banyak airnya, samudra, supaya bisa diseberangi dengan selamat. Sedangkan kami, kata Nabi Musa, itu banyak sekali pengikutnya. Bagaimana caranya? Kemudian disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan atau menurunkan sebuah wahyu kepada Nabi Musa untuk menyeberangi lautan tersebut, tapi dengan cara dipukulkan dulu tongkatnya Nabi Musa yang sakti itu ke tepi pantai atau tepi laut. Nah, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, "Hei Musa, pukullah tongkat sakti itu di pantai atau di tepi laut. Nanti ketika sudah dipukul, seberanglah lautan tersebut." Nah, kemudian Nabi Musa AS menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memukul tongkat saktinya Nabi Musa. Nah, disitulah kemudian mukjizatnya Nabi Musa yang sangat luar biasa itu muncul. Lautan yang awalnya rapat, ya, yang besar sekali, yang sangat panjang sekali, tiba-tiba lautan tersebut terbelah menjadi dua. Kemudian terlihat daratan sepanjang lautan tersebut. Nah, di situ kemudian Nabi Musa alaihissalam berserta rombongannya yang beriman kepada Allah menyeberangi lautan tersebut dengan selamat. Tapi kemudian di tengah-tengah lautan, Nabi Musa alaihissalam berpikir, ini kalau Raja Fir'aun juga bisa melewati, ini kami juga akan terus dikejar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Hei Musa, jangan khawatir. Nanti ketika kamu lewat di atas di tengah-tengah laut, nanti ketika Raja Fir'aun mengikuti masuk ke dalam lautan yang terbelah, nanti akan saya tutup kembali lautan tersebut agar Raja Fir'aun dan seluruh tentara-tentara yang kafir itu akan tenggelam binasa." Nah, dicera kemudian Nabi Musa AS yakin bahwa dia akan selamat. Terus menyeberangi lautan dengan rombongan orang-orang yang beriman. Setelah kemudian Nabi Musa hampir sampai ke ujung lautan dan Raja Fir'aun masih berada di tengah-tengah lautan, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup rapat kembali air laut yang tadi terbelah. Secara otomatis kemudian Raja Fir'aun dan bala tentaranya itu tenggelam, dihempit oleh air laut, yang kemudian Raja Fir'aun di situ mulai merasa ingin beriman kepada Allah. Tapi ternyata syahadatnya, imannya itu terlambat. Karena posisi saat itu nyawa sudah ditarik oleh Allah di tenggorokan atau di kerongkongan, di mana ketika nyawa sudah sampai ke kerongkongan, taubat kita itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, disitulah kemudian Raja Fir'aun bertaubat ceritanya. Tapi sayangnya taubatnya itu taubat yang tidak diterima karena nyawa sudah mencapai kerongkongan. Raja Fir'aun yakin, "Hei Musa, saya yakin." Dia seolah-olah mengatakan seperti itu, bahwa dia yakin bahwa Tuhan yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Tapi taubatnya tidak diterima. Nah, disitulah kemudian Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Raja Fir'aun tepat pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Nah, disitulah kemudian seluruh umat Nabi Musa alaihissalam merasa bersyukur. Rasa syukuran tersebut kemudian diimplementasikan dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah setiap tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Nah, disitulah kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian meniru apa yang diamalkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Meniru dalam arti mengikuti jejak amalan daripada Nabi Musa alaihissalam, karena merasa bersyukur saat itu Nabi Musa alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tepat pada tanggal 10 Muharram. Bahkan Rasulullah pernah bertanya kepada orang Yahudi, "Wahai orang Yahudi, kenapa setiap tanggal 10 Muharram kamu pasti berpuasa? Alasannya apa?" Orang Yahudi menjawab, "Betul Muhammad, saya orang-orang Yahudi, kaum Yahudi, setiap tanggal 10 pasti berpuasa karena merasa bersyukur
dulu Nabi Musa alaihissalam ketika tanggal 10 Muharram itu telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kemudian Rasulullah mengikuti jejak perintah syariat Nabi Musa alaihissalam dengan berpuasa tanggal 10 Muharram. Cuman ada perbedaan. Kalau orang-orang Yahudi itu berpuasa hanya tepat pada 10 Muharram saja. Tapi ketika umatnya Nabi Muhammad itu berpuasa juga pada tanggal 9 Muharram atau yang kita kenal dengan hari Tasu'a. Nah, itu hari Tasu'a ya, tanggal 9 Muharram. Jadi kalau kita umatnya Nabi Muhammad kalau pengen puasa ya 2 hari, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 untuk menghindari supaya tidak ada kemiripan syariat dengan orang-orang Yahudi. Seperti itu. Itu peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang keempat terjadi pada Nabi Adam alaihissalam beserta dengan istrinya Siti Hawa. Nabi Adam alaihissalam diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu tepat pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Dosa apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Nabi Adam telah melakukan dosa karena telah melanggar perintah Allah memakan buah khuldi. Buah khuldi adalah satu-satunya buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan oleh penduduk surga, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa. Tapi kemudian Siti Hawa itu dirayu oleh iblis, oleh setan, karena iblis atau setan itu merasa bahwa dia tidak terima ketika disuruh sujud hormat kepada Nabi Adam. Padahal Nabi Adam adalah makhluk yang kedua setelah setan diciptakan. Dan setan merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh memakai tanah. Sedangkan setan itu diciptakan memakai api. Api dengan tanah itu lebih bagus api menurut setan. Disitulah kemudian setan mulai menyusun strategi bagaimana caranya supaya Siti Hawa mau memakan buah khuldi dan Nabi Adam alaihissalam. Singkat cerita kemudian Siti Hawa itu dirayu oleh setan, kemudian merayu Nabi Adam supaya ikut bareng-bareng makan buah khuldi karena penasaran. Karena kata setan, ketika Siti Hawa makan buah khuldi maka dia akan abadi selamanya di dalam surganya Allah beserta dengan Nabi Adam. Namanya khuldi. Khuldi itu diartikan sebagian ulama mengatakan bahwa khuldi adalah khalidina fiha abada. Ya. Kekal, khalidun. Ya artinya kekal. Makanya setan mengatakan kalau Siti Hawa dan Adam makan buah khuldi maka dia akan kekal selamanya di dalam surga. Padahal itu adalah jelas-jelas tipu muslihat syaitonir rajim. Siti Hawa sebagai seorang perempuan itu kemudian nafsunya lebih tinggi daripada Nabi Adam AS, ingin makan buah khuldi. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas melarang, wahai Adam, jangan kamu dekat-dekat dengan pohon ini. Dekat-dekat saja nggak boleh, apalagi makan buahnya. Kemudian Nabi Adam menyampaikan kepada Siti Hawa, Siti Hawa, ini adalah pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimakan. Kemudian yang namanya perempuan, kita tahu perempuan tuh kalau nggak boleh makan ngambek. Nah, sudah Siti Hawa itu ngambek ceritanya. Jadi ngambek itu sudah terjadi ketika zamannya Nabi Adam alaihissalam. Perempuan pertama Siti Hawa itu ngambek ya. Kemudian diam, nggak mau ngobrol dengan Nabi Adam. Sama kemudian Nabi Adam mulai merayu, dah daripada setiap hari diam-diaman, akhirnya kemudian Nabi Adam alaihissalam menuruti apa yang diinginkan oleh Siti Hawa, yaitu untuk makan buah khuldi. Nah, ketika setan tidak berhasil untuk merayu Siti Hawa makan buah khuldi, setan ternyata bekerja sama dengan yang namanya ular, ya, dengan namanya ular. Saat itu ular dimasuk oleh setan untuk merayu Siti Hawa supaya makan buah khuldi. Nah, di situ kemudian ular dirasuki oleh setan. Ular ngomong kepada Siti Hawa, Siti Hawa, ini adalah buah yang paling nikmat di dalam surga. Kalau nggak pernah mencicipi, ya rugi. Dan sebagainya dirayu. Sampai akhirnya kemudian Siti Hawa mulai merayu Nabi Adam kembali untuk makan buah khuldi. Mencicipi saja sedikit aja. Singkat cerita kemudian Siti Hawa dan Nabi Adam makan buah khuldi. Disitulah kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala tepat pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura.
Kemudian yang kelima adalah kisahnya Nabi Yunus alaihissalam ketika tanggal 10 Muharram, di mana beliau Nabi Yunus ketika tanggal 10 Muharram itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perut ikan nun. Nabi Yunus alaihissalam saat itu ketika berdakwah beliau mengalami kegalauan. Jadi ceritanya Nabi Yunus alaihissalam itu mengalami sebuah kegalauan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena umatnya ketika didakwahi, ketika diceramai, ketika diajak untuk beriman kepada Allah, banyak yang sekali membangkang. Hampir rata-rata semuanya membangkang. Ada riwayat mengatakan bahwa selama beberapa tahun Nabi Yunus alaihissalam hanya mendapatkan 10 umat saja, 10 orang saja pengikut yang mau beriman kepada Allah. Sangat susah sekali. Yang akhirnya kemudian Nabi Yunus merasa frustasi, merasa galau, merasa putus asa. Yang akhirnya Nabi Yunus kemudian kabur ceritanya. Ceritanya kabur, ingin menghindar dari umatnya yang selama itu diajak untuk beriman kepada Allah, tidak mau. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam kemudian kabur memakai perahu yang besar. Saat itu Nabi Yunus nebeng atau dompleng di perahu yang sangat besar, yang di dalamnya banyak orang-orang ya yang numpang seperti itu. Kemudian ketika Nabi Yunus alaihissalam naik di tengah-tengah laut, kemudian perahu tersebut itu mau tenggelam. Perahu tersebut mau tenggelam karena kelebihan muatan. Ketika kelebihan muatan, maka otomatis harus ada satu orang yang harus dibuang ke dalam laut secara hidup-hidup, supaya untuk menyelamatkan orang lain yang banyak yang dalam perahu tersebut. Sampai akhirnya singkat cerita kemudian pimpinan perahu tersebut mengumpulkan seluruh nama penumpang perahu tersebut, dikumpulkan di kelinting. Kalau sekarang itu mungkin di kelinting ya, dimasukkan dalam kotak, dikocok, kemudian dikeluarkan nama siapa yang keluar. Ketika nama si A, maka si A harus dibuang dari perahu tersebut. Nah, ternyata yang keluar secara berurutan atau berkali-kali itu adalah nama Yunus, nama Nabi Yunus alaihissalam. Koclokan pertama yang keluar siapa? Nama Nabi Yunus. Koclokan kedua yang keluar siapa? Nabi Yunus. Dan koclokan yang ketiga yang keluar juga nama Nabi Yunus alaihissalam. Yang kemudian mau gak mau Nabi Yunus kemudian dibuang di atas perahu tersebut untuk menyelamatkan seluruh manusia atau orang yang saat itu naik di atas perahu. Nah, disitulah kemudian ketika Nabi Yunus alaihissalam dilempar dari atas perahu masuk ke dalam lautan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau memerintah yang namanya ikan nun. Ikan nun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan Nabi Yunus alaihissalam. Tapi Allah memerintahkan memakan Nabi Yunus jangan sampai dikunyah ya. Jadi ikan nun itu nggak boleh ngunyah Nabi Yunus, tinggal langsung ditelan aja sampai ke dalam perut ikan tersebut. Nah, sampai kemudian Nabi Yunus dimakan oleh ikan nun selama berhari-hari. Di situ gelap gulita. Bahkan dalam Al-Quran itu dikatakan ada zulumatun salas, 3 kegelapan. Jadi 3 kegelapan yang dimaksud adalah gelap dalam perut ikan, yang kedua gelap di dalam lautan yang paling dasar, kemudian yang ketiga itu gelap karena posisinya malam hari. Gelap gulita. Nabi Yunus alaihissalam di situ kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa dia sudah kabur ya, sudah menghindar dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi Yunus alaihissalam kemudian istighfar. Istighfarnya adalah beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus Nabi Yunus dibaca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus ketika dibaca terus kemudian tiba-tiba perut ikan nun itu merasa mules, pemirsa. Ya, mules, perutnya sakit yang kemudian muntah. Rasanya ingin muntah. Kemudian ikan nun menepi di tepi laut itu, kemudian
ikan nun tersebut muntah sampai akhirnya tubuh Nabi Yunus alaihissalam itu terpental dari dalam perut, kemudian keluar kembali dengan selamat di daratan, itu juga pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Luar biasa ini peristiwanya ya. Akhirnya kemudian Nabi Yunus selamat, istighfar, setelah itu kemudian kembali berdakwah untuk mengajak orang-orang saat itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir itu peristiwanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam tepat pada tanggal 10 Muharram itu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu tepat tanggal 10 Muharram, dan sebenarnya masih banyak sekali kisah-kisah tentang keajaiban, keistimewaan yang ada pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Makanya kita dianjurkan pada tanggal 10 Muharram kita disunahkan untuk berpuasa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam riwayat salah satu mengatakan, ketika kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram, maka insya Allah dosa kita selama 1 tahun itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke pemirsa, saya kira itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kisah-kisah ini bisa kita ambil hikmah-hikmahnya untuk kehidupan sehari-hari. Oke? Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu guys. Kang Apip Channel. Jangan lupa subscribe.